wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Nurrahmah, mahasiswa PPG Darjah Balik 2 UIN Raden Mas Said, kelas PAI 1 K1, tahun 2024. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah dipikir ya? Sudah. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, silahkan Mas Pandu diizinkan. Siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Pada hormat gerak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk semua ya? Masuk. Alhamdulillah semuanya sehat. Oke, sebelum kita memulai materi, kita ice breaking dulu. Coba mana semangatnya ya? Selamat pagi. Es jalan buat besok tetap semangat. Luar biasa, masih semangat ya. Oke, ini kita lihat motivasi ya tentang setokoh ya. Saya itu tidak mau beli. Saya bilang tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi tapi malas. Tidak memilih di situ. Forget. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah dan Anda Ya, proses. jelas sudah tahu ya. Tadi B.J. Habibie bilang bahwa ketika hidupnya itu seperti dia mengayuh sepeda. Nah, kalian mengayuh sepeda biasanya gimana kalau kalian berhenti mengayuh? Berhenti. Tapi kalau kalian pengen mencapai tujuan, kalau berhenti sampai nggak dengan tujuan kalian? Jadi harus tetap di kayu. Ketika kalian berhenti, berarti semuanya juga berhenti. Itu motivasinya B.J. Habibie. Jadi hidupnya itu bagaikan dia mengayuh sepeda. Ketika dia berhenti, berarti hidupnya juga berhenti. Jadi silakan yang bikin kalian semangat, silakan semangat diri sendiri. Mau IQ-nya tinggi, kalau kalian malas, berarti tidak bisa berhasil. Silakan disemangati diri sendiri untuk belajar ya. Itu motivasi dari B.J. Habibie. B.J. Habibie itu siapa sih? Presiden. Ya, malah jadi presiden Indonesia ya. Persepsi. Hari ini kita bahasnya tentang rusak dalam beribadah sholat. Rusak dalam beribadah sholat. Sholat itu apa sih? Kewajiban. Ya, kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Muslim. Kalau kalian nggak sholat, berarti nanti hukum. Persepsi ibadah yang diwajibkan bagi umat Islam dan sebagai tiang agama. Orang sholat berarti tiang agamanya berkurang. Karena diwajibkan maka kita tidak boleh meninggalkan ibadah sholat. Yang berikutnya, pertanyaan romantik. Apakah kamu pernah bepergian jauh? Siapa yang pernah bepergian jauh? Ya, nah, semuanya pernah bepergian jauh ya. Oke, Mas Anto pernah pergi kemana? Pergi ke luar kota. Luar kotanya mana? Semarang. Semarang. Kemarin sholatnya di mana Mas Anto? Biasanya pamit di rest area atau masjid. Di jamak atau sholatnya full 4?
Berarti nggak dijamak ya. Ada yang pernah menjamak sholat? Pernah nyoba menjamak sholat kalau keluar kota? Belum ya? Oke, belum. Nanti kita bahas. Kalau kalian bepergian jauh, kira-kira seperti apa sih caranya menjamak atau mengkosor atau mengkodok? Kita bahas tentang rusak dalam sholat. Rusak apa? Ada yang pernah tahu kata rusak? Belum pernah dengar ya? Oke. Makanya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami pengertian rusak dan rusak dalam sholat, dan yang kedua, peserta didik mampu memahami ketentuan rusak dalam sholat. Itu bisa ini kelihatan ya? Video apa? Gambar apa? Kak? Kak di mana? Di Mekah. Ada yang pengen ke sana? Saya juga jadinya angkatan lagi. Pengen semua ya. Silakan bukunya dikeluarkan dulu, alat tulisnya. Dicatat, tulislah pada kamu setelah kamu sudah ada 2 gambaran. Ada yang mau berpendapat dari ada berapa gambar video? 2. Ada yang mau menyampaikan pendapat? Siapa yang sudah mencatat itu gambarannya tentang apa sih? Dalam kondisi seperti ini, bagaimana caranya untuk berwudu? Oke, tadi ada sholat jamak di pesawat, sholat berjamaah di pesawat ya. Kalau di pesawat karena tidak boleh menggunakan air, makanya menggunakan tayamum. Tayamum pakai debu. Ya, makanya ditempelkan bangkunya. Itu termasuk juga rusak dalam melaksanakan sholat. Nah, tapi kalau di pesawat, kira-kira itu tadi cara sholatnya seperti apa? Duduk. Ya, duduk, betul sekali, dengan cara duduk. Kalau berdiri kira-kira gimana kalau sholat? Bisa nggak? Tidak. Kenapa? Kalau kamu sholatnya sambil berdiri di transportasi kira-kira gimana? Ya, betul, jatuh. Jadi sholatnya boleh kalau dalam kondisi terdesak atau dalam keadaan tertentu, boleh dalam keadaan duduk. Itu untuk yang video pertama. Oke, ada yang mau menyampaikan pendapat dari video yang kedua? Atau? Pendapat saya mengenai video tersebut, polisi tersebut memiliki rasa kemanusiaan dan saling tolong menolong yang sangat tinggi meskipun dirinya sedang bertugas
ketiga. Ada pertanyaan? Oke, sudah paham ya? Saya bagikan, silakan dikerjakan diskusi. Boleh buka buku, boleh silakan HP-nya yang bawa HP kemarin dibuka, boleh. Ya. Nih Mas Adi, kita permainan dulu ya. Kita presentasi, silakan untuk relax sebelum presentasi agak deg-degan. Silakan berdiri dulu semuanya. Cluenya, permainan ini cluenya adalah kalian mengikuti perkataan saya. Oke, paham ya? Oke. Siap. Ikuti perkataan saya ya. Bebek, bebek, ayam. Bebek ayam. Ayam, ayam, bebek. Ayam bebek. Bebek, bebek, ayam. Bebek ayam. Bebek, 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 ayam. Bebek ayam. Berapa jumlah bebek, Mas Anto? 9. Salah. Berapa, Bu? Ikuti cluenya, ikuti perkataan saya. Ya. Ya. Jawabannya adalah berapa jumlah bebek? Karena cluenya adalah ikuti. Oke, udah relax belum? Ya. Ikuti perkataan saya. Oke, silakan duduk kembali. Kelompok 1 silakan presentasikan. Salam dulu tadi. Saya siapa mewakili kelompok mana? Saya dari kelompok 1 mewakili untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Zulfa dan keluarga dapat melaksanakan sholat jamaah karena Zulfa dan keluarga telah memenuhi syarat sebagai musafir dan dapat berhenti untuk melakukan sholat. Karena Zulfa dan keluarga menggunakan mobil pribadi dan mereka lebih nyaman untuk beristirahat atau melakukan ibadah lebih baik, berhenti di setiap waktu sholat wajib dan melaksanakan sholat dengan rakaat tengah. Oke, ada yang mau menanggapi dari kelompok 1? Setuju nggak kalau Zulfa sholatnya dijamak dan dikosor? Ya, setuju. Karena perjalanannya lebih dari 100 kilometer. Syaratnya sudah memenuhi ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Pandiri Suhardian dari kelompok 2 yang ingin membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Bu Yunita dapat sholat dengan duduk jika karena dalam hadis juga dijelaskan jika tidak bisa berdiri maka duduk, jika tidak bisa duduk berbaringlah. Sekian presentasi dari kelompok 2. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istina Juliana Putri, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Gambar tersebut terlihat rombongan bersedekap seperti sedang melakukan ibadah sholat, akan tetapi dengan cara duduk di kursi seperti mereka baru melaksanakan sholat di dalam transportasi. Ya. Ada yang berpendapat lain? Gambarnya menjelaskan kalau di transportasi tidak? Ya, tadi sudah ada contoh ya, tadi gambar video kalau di transportasi di pesawat. Ya, terima kasih kelompok 3.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti dari hasil presentasi dari teman-teman kalian ada yang kurang? Semuanya sudah bisa dapat memahami ya. Tadi yang pertama, kalau dalam bepergian berarti seorang musafir ya. Kalau musafir itu sholatnya boleh di jamak dan boleh di kosor ya, jamak kosor. Boleh juga kalau kalian berpergian dengan pakai mobil pribadi, boleh nanti setiap waktu sholat ya, nanti untuk melaksanakan sholat jumlah rakaatnya bisa sama juga ya. Beda sama kalau di jamak dan di kosor. Kalau di jamak jadinya menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Kalau di kosor berarti meringkas ya, meringkas. Terus yang kedua tadi ada kasus Bu Yunita. Bu Yunita tadi kakinya patah, sholatnya dengan cara duduk. Kalau orang stroke kakinya nggak bisa buat duduk, nggak bisa bangun sama sekali, berarti sholatnya dengan cara baring. Terus kalau tangannya nggak bisa digerakin, kakinya nggak bisa digerakin, sholatnya gimana? Ya, mengedipkan mata. Jadi kewajiban sholat itu harus dilaksanakan apapun yang terjadi ya. Terus kesimpulannya dari pembelajaran hari ini, kita diberi keringanan tapi jangan mempermudah. Ojo gampang ya. Kita bisa melaksanakan sholat yang tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat, tapi dalam kondisi tertentu. Nah, kita harus patuhi. Jangan sampai kalau kamu mau pergi ke Klaten, kan katanya bepergian, berarti sholatnya boleh diringkas dong Bu. Nah, itu nggak boleh ya, kan ada ketentuannya. Harusnya tadi jaraknya lebih dari 91 km baru boleh diringkas. Bu, minggu pakai motor kan? Perjalanannya tapi jauh ke mana? Ke Monitor. Ya, kalau Gunung itu pakai motor pribadi berarti kita bisa berhenti sewaktu-waktu ya. Berarti kita nanti sholatnya setiap waktu zuhur pas itu ya sholat. Tapi kalau kalian perjalanannya jauh terus pakai rombongan